Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin menginfokan satu kasus baru lagi yang terjadi di Indonesia tentang perpinjolan. Jadi ada KTP yang beredar di Google, di sosmed gitu ya. Entah siapa yang upload dan dipakai oleh orang lain KTP tersebut untuk pinjol lalu cair gitu ya. Yang herannya itu kok bisa cair gitu kan. Nah, jadi isi kasusnya seperti ini. Kasus ini terungkap saat karyawan swasta mengajukan permohonan KPA atau kredit apartemen pada salah satu bank swasta di Indonesia. Berdasarkan pemeriksaan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK atau yang dulu bernama BI Checking, dia ini memiliki tunggakan cicilan di salah satu pinjol yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK gitu. Jadi bukan pinjol ilegal ya. Kalau pinjol yang ilegal nggak tahu ya, tapi ini pinjol yang legal. Butuh KTP, butuh selfie dengan KTP, butuh tengok kanan tengok kiri, melet-melet mungkin ya, masih nggak sih itu julurin lidah itu. Oke, selanjutnya hal yang membuatnya tambah heran, dia sama sekali tidak pernah mengajukan pinjaman pada pinjol resmi manapun di Indonesia. Ia juga meyakini bahwa anggota keluarganya tak ada yang mengajukan pinjaman online menggunakan data pribadinya. Menurutnya, saya tidak pernah ditagih bayar cicilan pinjol. Data saya dicuri kayaknya. Nggak tahu bocor di mana, ujarnya. Lalu, kisah pencurian data pribadi untuk meminjam ke pinjol juga dialami Aisyah. Tiba-tiba saja ia ditagih pinjol, dia mengatakan saat itu ia tak pernah mengecek saldo ATM atau mutasi, jadi tidak tahu ada transaksi yang terjadi. Menurut Aisyah, saya nggak tahu tiba-tiba saja ditelepon dan ditagih. Beberapa waktu itu kebetulan banget saya sedang pegang cash, jadi nggak pernah cek saldo ATM atau mutasi, ungkap Aisyah. Pas ditagih, itu ternyata emang ada saldo masuk. Saya mau mengembalikannya yang mereka transfer, tapi tidak dengan bunganya. Dia mengaku tak pernah minjam uang ke platform pinjol, termasuk yang menagihnya itu. Aisyah juga tak mengetahui kenapa data pribadinya bisa disalahgunakan. Namun seingatnya hanya mengunggah data untuk keperluan e-commerce dan menyimpannya di Google Drive. Lalu setelah ada kasus penagihan tersebut, dia menjelaskan melakukan beberapa langkah setelah tahu datanya digunakan, mulai dari memblokir rekening, tidak membuka akses kepada penagih, hingga melapor ke pihak polisi. Nah, menurutnya yang paling ngeselin adalah ganti nomor dan sebar pesan ke keluarga dan kerabat. Jika dihubungi, mereka tidak perlu diladenin, tuturnya gitu. Ya, ini saya setuju ya dengan Mbak Aisyah gitu ya. Memang ganti nomor itu, apalagi nomor kita udah lama gitu ya, itu mengesalkan gitu ya. Tapi mau gimana lagi? Penagihan dari DC itu sangat masif sekali ya, dan juga kita harus menyebar pesan ke keluarga dan kerabat. Jika dihubungi, mereka tidak perlu diladeni. Jangan pernah dibalas kalimat-kalimat penagihan template yang basi dari DC itu ya, tidak perlu dibalas. Oke? Kita akui memang sangat mudah sekali meminjam uang di pinjol gitu ya. Tapi pinjol itu anti yang namanya pemalsuan KTP, pemalsuan otentikasi. Seperti mangap-mangap, kedip mata, geleng-geleng, itu sangat perlu. Itu sangat dibutuhkan dalam pencairan uang di pinjol. Ya. Bagaimana bisa orang yang hanya bermodal KTP lolos verifikasi otentikasi? Nah, itu bisa jadi pinjolnya juga bermain di situ. Kenapa kok pinjolnya bermain di situ? Ya karena data Anda bagus, ya. Anda memiliki riwayat hutang yang bagus gitu ya. Pinjol sangat pengen sekali dihutangi oleh orang-orang yang skor kreditnya tinggi atau yang riwayat kreditnya bagus. Ya, tanpa nasabah ini berkehendak hutang, nasabah ini pasti membayar walaupun tidak pernah mengajukan di pinjaman online tersebut. Maka dari itu OJK pun ambil langkah tegas untuk perihal ini gitu. Nah, di sini sudah ada beritanya dari CNBC News Indonesia, KTP di Google dipakai orang untuk pinjol. OJK ambil langkah tegas. KTP di Google dipakai orang utang pinjol, OJK ambil langkah gitu ya. Lalu jerat pidana menyalahgunakan KTP orang lain untuk pinjol. Viral, KTP dari Google dipakai untuk cairkan pinjol. Maka dari itu guys ya, Galbay gagal bayar di pinjol itu sangat banyak benefitnya. Ya, karena apa? Karena KTP Anda itu sudah tidak bisa dipakai untuk pengajuan dimanapun, di bank, leasing, pinjol, karena kredit macetnya itu sangat tinggi sekali. Ya,
Dan juga kita atau orang-orang yang gagal bayar ini terhindar dari kejahatan-kejahatan yang merugikan diri kita sendiri. Jadi jangan lagi ragu untuk galbay. Oke, nah di sini juga ya, di sini 2 hari yang lalu, 2 days ago ya, dari CNBC News. Heboh pinjol cair pakai KTP orang di Google, OJK lakukan ini. Ya, kalau kita baca captionnya ini sampai unggahan itu dibuat oleh pengguna Facebook dan dibagikan ke grup loker khusus Slawi Lebak Siu Balapung. Tangkapan layarnya kemudian disebar lewat X atau Twitter dan bikin geger internet. Gitu ya, banyak netizen yang khawatir jika data pribadi mereka dengan mudah disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab untuk meminjam dana dari pinjol. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau lihat apa sih jerat pidananya menyalahgunakan KTP orang lain untuk pinjol gitu kan. Nah, mari kita lihat dulu ya di sini. Di sini ya. Bagaimana jika KTP disalahgunakan untuk pinjaman online? Oke. Nah, berdasarkan kronologi yang Anda sampaikan, menyalahgunakan KTP milik Anda untuk pinjaman online telah melanggar ketentuan dalam pasal 32 ayat 1 UU ITE gitu, yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, membunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, ya, itu melanggar ketentuan dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Nah, di sini ada hukumannya ya. Lebih lanjut, jika transmisi KTP tersebut disalahgunakan untuk melakukan pinjaman online atas nama orang lain, maka dapat dijerat pidana penjara maksimal 8 tahun atau denda paling banyak 2 miliar. Gitu ya. Jadi Anda kalau sudah tidak ada uang, tidak perlu menggunakan KTP orang lain untuk minjol tanpa sepengetahuan dia gitu ya, ataupun sepengetahuan dia gitu ya, karena bisa jadi dianya nanti itu terkena masalah di kemudian hari gitu karena galbay pinjol gitu. Anda kalau mau galbay pinjol sudah sendiri saja gitu ya, itu nasihat saya, itu masukan dari saya. Yang sudah galbay maka galbaylah, yang belum minjol jangan pernah pakai pinjol ya, agar perusahaan pinjol terus merugi karena semuanya galbay dan tidak ada mangsa baru atau tidak ada nasabah baru yang bisa dikuras habis-habisan hartanya oleh pinjol. Seperti itu ya, agar pinjol-pinjol ini cepat bangkrut. Nah, Bang, sekarang bagaimana caranya agar kita ini mengetahui apakah KTP kita dipakai orang lain untuk pinjol? Nah, cara paling mudahnya adalah Anda mengakses situs IDEPKU. Ya, seperti ini ya. Anda ketika di Google IDEPKU ya, lalu Anda minta slik OJK Anda. Kalau tidak bisa di situs IDEPKU ini karena banyaknya orang yang ingin mengecek slik OJK-nya, maka Anda harus mendatangi kantor OJK terdekat di kota Anda. Yaitu tidak sampai 1 jam. Slik OJK Anda akan dikirimkan melalui email kalau nggak salah gitu ya. Tapi bagi yang sudah galbay-galbay itu kemungkinan ya selamat sih dari kasus-kasus ini. Karena KTP-nya itu sudah tidak bisa dipakai untuk kredit apapun gitu ya. Gagal bayar di pinjol itu resikonya hanyalah masuk slik OJK. Anda tidak bisa kredit-kredit lagi ya kalau DP-nya kecil ya. Kalau DP-nya gede, ada depositnya 6 bulan, 3 bulan itu masih bisa kredit, rahasianya di situ ya. Contoh, misal Anda mau kredit mobil atau kredit motor gitu ya. DP-nya jangan DP minim ya. Anda sudah call 5 nggak bisa DP minim ya. Itu DP-nya harus gede. Dan juga biasanya ada depositnya atau angsuran di depan sebanyak 6 bulan biasanya gitu. Tapi ya sudahlah, kita masih mending setelah galbay pinjol ini, kita ini memperbaiki ekonomi kita dulu. Kita harus bisa makan enak ya, makan itu nggak pusing, tinggal tunjuk aja gitu ya. Nah, kalau Anda sudah bisa seperti itu, makan tinggal tunjuk ya, Anda silakan pertimbangkan untuk membeli mainan-mainan yang lainnya gitu. Karena kalau Anda makan masih mikir itu susah ya. Karena patokannya, jika Anda makan itu masih bingung sama apa karena nggak ada uang, itu tandanya Anda wajib bekerja atau buka usaha.
Semoga usahanya lancar dan lamaran kerja Anda segera diterima dan Anda mendapatkan gaji gitu. Yang paling enak untuk mendapatkan uang stagnan itu ya bekerja gitu. Anda ngelamar jadi barista kafe, jadi apa gitu ya. Itu sudah kelihatan gajinya ya, UMR diterima setiap tanggal 26, 27 gitu ya. Kalau usaha butuh modal, butuh analisa pasar, Anda bukanya di mana, siapa saja yang lewat di situ dan lain-lain. Banyak ya kalau buka usaha gitu ya. Kalau kerja Anda tinggal mengerjakan sesuai SOP lalu dapat gaji. Ya, ya untuk sementara kerja dulu saja nggak apa-apa. Lalu nanti kalau udah ada uang baru Anda boleh usaha sendiri gitu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.